Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia modern bisa ada tanpa angka nol, algoritma, dan aljabar? Tanpa semua itu, komputer, internet, dan kecerdasan buatan mungkin tidak akan ada seperti sekarang. Di dunia ilmu pengetahuan, kita mengenal nama besar seperti Newton, Einstein, dan Tesla. Tapi jauh sebelum mereka, ada seorang ilmuwan muslim dari abad ke-9 yang meletakkan dasar bagi hampir semua perhitungan yang kita gunakan hari ini. Dialah Al-Khawarizmi, seorang pemikir yang warisannya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi lahir di Khawarizm, wilayah yang kini menjadi bagian dari Uzbekistan. Ia dikenal sebagai sosok yang memperkenalkan angka nol, mengembangkan konsep aljabar, dan menciptakan algoritma. Karena kontribusinya yang luar biasa, ia dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Sebagai seorang matematikawan, astronom, dan geografer, Al-Khawarizmi bekerja di Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad, Irak. Institusi ini didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan berkembang pesat di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun. Bait Al-Hikmah menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu. Ilmuwan muslim di sana menerjemahkan teks Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, serta mengembangkan ide-ide baru dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Yang menarik di tempat ini, para ilmuwan dari berbagai budaya bertukar pikiran tanpa batasan agama atau kebangsaan. Di lingkungan inilah Al-Khawarizmi tidak hanya menerjemahkan teks kuno, tetapi juga menciptakan teori-teori baru yang menjadi fondasi matematika modern. Pada abad ke-9, Al-Khawarizmi menulis sebuah buku berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Karya ini menjadi tonggak sejarah dalam matematika dan menjadi dasar ilmu aljabar yang kita kenal sekarang. Dalam bukunya, ia memperkenalkan metode penyelesaian persamaan kuadrat, menggunakan simbol dan pendekatan sistematis dalam menyelesaikan masalah matematika. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan digunakan di Eropa selama berabad-abad sebagai referensi utama dalam matematika. Saat itu, perhitungan masih terbatas pada aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun, Al-Khawarizmi memperkenalkan sistem yang lebih abstrak, memungkinkan matematika digunakan dalam berbagai situasi. Bayangkan jika kita tidak memiliki aljabar, tidak akan ada teknologi enkripsi, perhitungan keuangan yang rumit, atau bahkan simulasi ilmiah seperti yang digunakan dalam eksplorasi luar angkasa. Semua ini berawal dari karya Al-Khawarizmi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sebelum abad ke-9, Eropa menggunakan sistem angka Romawi yang sulit dan tidak praktis untuk perhitungan. Al-Khawarizmi memperkenalkan sistem angka Indo-Arab yang jauh lebih efisien. Pada masa itu, konsep nol masih belum jelas dalam perhitungan, tetapi Al-Khawarizmi membantu menyebarluaskan penggunaannya, menciptakan dasar bagi sistem desimal modern. Tanpa angka nol, tidak akan ada komputer modern, tidak akan ada kalkulasi ilmiah yang akurat, sistem keuangan yang kompleks tidak akan bisa berjalan. Singkatnya, angka nol mungkin terlihat sederhana, tetapi perannya dalam dunia modern sangat besar. Tahukah kamu bahwa kata algoritma berasal dari nama Al-Khawarizmi dalam bahasa Latin, algoritmi? Dan apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Konsep ini kini menjadi fondasi dalam berbagai bidang modern. Dalam pemrograman komputer dan kecerdasan buatan, algoritma menjadi dasar bagi semua software yang kita gunakan. Dalam bidang kriptografi dan keamanan digital, algoritma digunakan untuk mengenkripsi data, mengamankan transaksi online, dan melindungi privasi. Bahkan dalam pencarian informasi seperti di Google, algoritma memungkinkan kita menemukan jawaban hanya dalam hitungan detik. Tanpa algoritma, dunia digital yang kita kenal sekarang tidak akan pernah ada. Buku-buku Al-Khawarizmi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12, memperkenalkan aljabar ke dunia barat dan menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan modern. Dari fisika hingga ekonomi, dari perhitungan keuangan hingga eksplorasi luar angkasa, semuanya berakar pada pemikiran seorang ilmuwan muslim dari abad ke-9. Matematika yang kita gunakan hari ini, dari perhitungan sederhana hingga teknologi komputer, semuanya bisa kita nikmati berkat warisan Al-Khawarizmi. Tanpa dirinya, dunia mungkin tidak akan mengenal algoritma, aljabar, atau bahkan angka nol yang kita pakai setiap hari.
Sebelum era teleskop dan teknologi canggih, ilmuwan seperti Al-Khawarizmi telah mengembangkan tabel astronomi yang begitu akurat sehingga digunakan selama ratusan tahun. Tanpa karyanya, perhitungan waktu, arah kiblat, dan navigasi laut mungkin tidak akan berkembang secepat itu. Al-Khawarizmi bekerja di observatorium yang terletak di Baghdad. Observatorium ini digunakan untuk mengoreksi tabel astronomi Yunani dan India. Para ilmuwan di sini mengamati bintang, mengembangkan perhitungan orbit planet, dan meningkatkan akurasi kalender. Al-Khawarizmi juga menulis Asindin, sebuah buku astronomi yang berisi tabel perhitungan posisi matahari, bulan, dan planet-planet. Karya ini sangat dipengaruhi oleh astronomi India, tetapi ia menyempurnakannya dengan metode matematis yang lebih akurat. Melalui buku ini, ia tidak hanya membantu menentukan waktu dan arah kiblat dengan lebih presisi, tetapi juga memberikan dasar bagi navigasi laut yang lebih baik. Dengan perhitungan yang ia susun, para pelaut dapat menentukan posisi mereka di lautan, sementara para ilmuwan dapat menyusun kalender yang lebih akurat. Asindin menjadi salah satu teks astronomi paling awal dalam bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan astronomi di Eropa. Karyanya membantu membangun jembatan antara pengetahuan astronomi kuno dan peradaban modern, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari sejarah ilmu pengetahuan. Selain ahli dalam matematika, Al-Khawarizmi juga memberikan kontribusi besar dalam geografi. Ia menulis salah satu buku geografi paling penting di zamannya, berjudul Surat Al-Ard, yang dalam bahasa Arab berarti buku pemandangan dunia atau kenampakan bumi. Buku ini memperbaiki peta dunia yang sebelumnya dibuat oleh Ptolemy, seorang astronom dan geografer Yunani Romawi dari abad kedua. Sebelum Al-Khawarizmi, ilmu geografi di dunia barat sangat dipengaruhi oleh Claudius Ptolemy yang menulis buku berjudul Geographia. Buku ini menjadi standar dalam pemetaan dunia. Ptolemy mengembangkan sistem koordinat lintang dan bujur, tetapi dengan banyak kesalahan. Peta Ptolemy memiliki skala yang tidak akurat, salah dalam memperkirakan ukuran Laut Mediterania, dan menggambarkan dunia secara terbatas. Al-Khawarizmi menyadari bahwa dunia membutuhkan peta yang lebih akurat. Ia menggabungkan data dari berbagai sumber, termasuk India dan Persia, untuk menyusun pemetaan yang lebih tepat. Al-Khawarizmi memberikan kontribusi besar dalam geografi. Al-Khawarizmi menyusun koordinat berbagai kota dan wilayah, serta memperbaiki posisi geografis kota-kota penting di Asia, Afrika, dan Eropa. Ia juga mengoreksi panjang Laut Mediterania, yang sebelumnya dalam peta Ptolemy digambarkan terlalu besar, sehingga menghasilkan pemetaan yang lebih akurat. Selain itu, ia menyesuaikan garis lintang dan bujur, menciptakan sistem koordinat yang lebih presisi, dan menjadi dasar bagi perkembangan navigasi serta kartografi di dunia Islam dan Eropa. Karya Al-Khawarizmi dalam geografi bukan hanya sekedar revisi peta, tetapi juga membuka jalan bagi eksplorasi dunia. Pengaruh Al-Khawarizmi tidak hanya berhenti pada zamannya. Ilmu yang ia kembangkan terus diwariskan dan menjadi dasar bagi banyak kemajuan di dunia modern. Dampak pemikiran Al-Khawarizmi meluas ke berbagai bidang ilmu, dari matematika hingga astronomi. Tetapi bagaimana ide-idenya menyebar dan membentuk dasar ilmu yang kita gunakan saat ini? Pada abad ke-12, banyak karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard of Ceremona dan Adelard of Bath. Buku Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah diterjemahkan menjadi Liber Algebrae et Al-Muqabalah. Dari sinilah kata aljabar masuk ke dalam bahasa Inggris dan ilmu matematika global. Leonardo Fibonacci, matematikawan asal Italia, mempelajari sistem angka Hindu Arab yang dipopulerkan oleh Al-Khawarizmi dan memperkenalkannya ke Eropa melalui bukunya Liber Abaci. Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei menggunakan metode perhitungan astronomi yang berakar pada karya Al-Khawarizmi. Namun, warisan Al-Khawarizmi tidak hanya terbatas pada angka dan perhitungan. Cara berpikirnya, prinsip keilmuannya, dan pandangannya tentang ilmu pengetahuan tetap relevan hingga saat ini. Ia tidak hanya menerjemahkan teks Yunani dan India, tetapi mengembangkan dan menyempurnakannya. Baginya, ilmu bukan milik satu bangsa atau satu peradaban, tetapi warisannya harus terus dikembangkan. Ia percaya bahwa ilmu bukan sekadar tulisan di atas kertas, tetapi harus diuji melalui eksperimen dan perhitungan matematis. Konsep ini kini menjadi dasar dari metode ilmiah modern yang digunakan dalam penelitian sains dan teknologi. Bagi Al-Khawarizmi, ilmu bukan sekedar alat untuk memahami dunia, tetapi harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Di era kecerdasan buatan, privasi data, dan etika teknologi, prinsip ini menjadi lebih penting dari sebelumnya.
Al-Khawarizmi bukan sekadar ilmuwan, ia adalah seorang pemikir yang gagasannya melampaui zamannya. Dari aljabar hingga algoritma, dari sistem angka hingga navigasi, ia telah membentuk dunia modern lebih dari yang kita sadari. Tanpa angka nol, tidak ada sistem desimal yang kita gunakan saat ini. Tanpa aljabar, tidak ada kalkulasi ilmiah, teknik, dan bahkan enkripsi data. Tanpa algoritma, dunia digital tidak akan berkembang, dan teknologi seperti mesin pencari serta kecerdasan buatan mungkin tidak akan pernah ada. Tetapi lebih dari itu, warisan terbesarnya adalah cara berpikirnya. Di era informasi ini, semangat keilmuan, inovasi, dan kolaborasi yang ia tunjukkan harus menjadi inspirasi bagi kita semua. Ilmu pengetahuan adalah cahaya yang menerangi kegelapan. Hari ini, setiap kali kita menghitung angka, mencari sesuatu di internet, atau sekedar melihat jam, kita sedang berjalan di jejak pemikiran seorang ilmuwan abad ke-9 yang tidak hanya mengubah dunia pada masanya, tetapi juga membentuk masa depan kita. Terima kasih sudah menonton video ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan, karena kita sama-sama belajar.